Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata Modo 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, saya Sri Rahayu-Stuti SPD, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Dengan fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik saya, Ibu Elvi Gustina, MPD. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Program atau kegiatan yang diangkat adalah pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias. Prakarsa perubahannya adalah program yang saya buat ini adalah program yang mengedukasi murid untuk mencintai lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan salah satu misi sekolah, yaitu mencintai alam sekitar. Program ini merupakan upaya menyadarkan warga sekolah untuk menjaga lingkungan dengan cara memanfaatkan limbah-limbah alam serta dapat memodifikasinya menjadi suatu benda yang berguna, yaitu menjadi sebuah kap lampu hias. Program ini memberikan kesempatan murid menggunakan pola pikir yang positif, kemampuan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Deskripsi program, yaitu pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias adalah kegiatan yang akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh siswa kelas 12 TI di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini dilaksanakan agar limbah alam yang ada bisa termanfaatkan dengan baik. Sebelumnya, siswa membuat rangkaian lampu yang bisa menyala otomatis di waktu sudah gelap dan mati secara otomatis di waktu sudah siang. Jika rangkaiannya sudah berhasil, maka siswa diminta untuk membuat kap lampunya. Disinilah siswa secara mandiri mencari limbah alam yang bisa dimanfaatkan menjadi kap lampu mereka. Alasan memilih program yang pertama adalah untuk mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat murid. Yang kedua, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang ketiga, pelibatan murid mulai dari perencanaan, kegiatan, dan evaluasi. Aksi nyata yang pertama adalah B. Menjalankan tahapan buat pertanyaan. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kreativitas murid sekaligus menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah melakukan sesi dialog dan diskusi dengan para murid untuk menguatkan ide-ide tahapan awal. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu pada bikin suara. Itu saling diskusi antara guru dan murid. Yang kedua, mendengarkan ide-ide dari murid. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberikan pada tahap ini adalah murid dan rekan guru. Waktu yang diperlukan adalah 3 JP. Sedangkan untuk penanggung jawab pada tahap ini adalah saya sendiri selaku CGP. Berikut ini adalah dokumentasi ketika berkoordinasi dengan rekan guru teknik elektronika tentang rencana program pemanfaatan limbah alam menjadi kap lampu hias. Kemudian berdialog dengan siswa kelas 12 teknik elektronika industri membahas tentang rencana program yang akan dibuat.
Kemudian dilanjutkan dengan refleksi model 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Situasi yang dihadapi pada saat diskusi dengan rekan sejawat di teknik elektronika, ada beberapa masukan terkait program yang akan dilaksanakan. Karena program ini berpusat pada murid, maka diharapkan banyak melibatkan murid dalam hal menentukan anggota kelompok atau ide individu, ide-ide, desain, dan pembuatan serta praktikum, serta perakitan alat lampu yang digunakan. Terkait aset yang dimanfaatkan, kegiatan diskusi berjalan dengan baik dan bermakna. Aksi nyata ini dilakukan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Itu pelibatan murid dalam pembuatan program atau student agency. Hasil dari kegiatan yang dilakukan adalah semua sepakat untuk komitmen dalam pelaksanaan programnya. Perasaan. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya merasa senang dan bahagia karena dari yang saya lakukan mendapat dukungan dan apresiasi yang luar biasa dari rekan guru, juga dari murid-murid saya tercinta. Selanjutnya adalah pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa ini merupakan keberhasilan dalam rangka penyusunan program yang berdampak positif pada murid. Memang saya akui program yang saya lakukan tidak semua mendapatkan dukungan dari rekan-rekan guru, karena dari undangan yang kami sampaikan ada beberapa orang guru tidak dapat hadir tanpa alasan. Namun saya tetap berpikir positif dan tetap semangat. Yang berikutnya adalah penerapan. Untuk yang akan datang, saya akan terus melakukan kegiatan ataupun pembuatan program yang berdampak pada murid dengan melibatkan seluruh ekosistem sekolah, baik kepala sekolah, rekan guru, dan murid itu sendiri, bahkan orang tua murid, karena saya meyakini bahwa hal-hal baik yang dilakukan walaupun terlihat kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, bermakna, dan berdampak. Kemudian tahap berikutnya adalah menjalankan tahapan ambil pelajaran. Yang pertama, pertanyaan adalah aktivitas apa saja dalam memanfaatkan limbah alam di sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan kreativitas murid dalam memanfaatkan limbah alam. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk menghargai. Yang kedua, curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui alasan kita memanfaatkan limbah alam untuk membuat kap lampu hias. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Suara yaitu diskusi tentang program. Yang kedua, diskusi alasan memanfaatkan hasil limbah alam. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, sampah alam, yaitu kayu, bambu, tempurung, daun, dan lain-lain. Yang kedua, orang tua murid. Yang ketiga, murid-murid. Yang keempat, waktu. Yang kelima, kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 jam pelajaran. Penanggung jawab pada tahap ini adalah saya sendiri selaku CGP. Masih pada tahap menjalankan tahapan ambil pelajaran, yaitu kegiatan dalam melakukan curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui alasan kita memanfaatkan limbah alam untuk membuat kap lampu hias. Kemudian refleksi berikutnya model 4P untuk tahapan ambil pelajaran. Pada tahap peristiwa, di samping diskusi dilakukan dengan rekan sejawat serta orang tua murid, meskipun lewat HP atau WA, dalam menyampaikan idenya, saya juga melakukan diskusi dengan murid tentang program yang akan dilakukan.
Ini kami lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid diminta terlibat dalam penyusunan program yang akan dilakukan. Dalam kegiatan ini, suara atau voice murid sangat beragam dan ini tentunya menjadi hal baru baik bagi saya maupun bagi murid itu sendiri. Karena selama ini suara murid itu tidak pernah diperhatikan. Sehingga muncul ide dalam program pemanfaatan lampu limbah alam menjadi kap lampu hias. Perasaan. Ada kebahagiaan tersendiri melihat murid menyampaikan pendapat mereka tentang program yang akan mereka lakukan. Di sini terlihat kepemimpinan murid atau student agency. Ternyata murid kalau diberikan kesempatan, maka mereka dapat menyampaikan ide-ide yang luar biasa, belajar lebih bersemangat dan termotivasi dalam berkreativitas pada pembelajarannya. Pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah pentingnya keterlibatan murid dalam penyusunan sebuah program. Karena dari aksi nyata yang saya lakukan, banyak murid yang memberikan pendapatnya. Dan pendapat itu sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, saya juga menemui murid yang kurang aktif atau tidak mau menyuarakan pendapatnya. Tapi bagi saya itu soal waktu saja. Penerapan. Ke depan saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan sebuah program yang akan melibatkan murid. Ini dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Demikianlah pemaparan video untuk tugas aksi nyata modul 3.3 saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.